Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rahardian di channel Rahardian Media. Untuk konten kali ini, gua mau kasih tutorial atau cara gimana install Linux. Khususnya ini gua mau nginstal Kali Linux ya. Oke. Ini tutorial gua khususin buat yang lagi belajar install atau mau install Windows atau install Linux. Ini yang lagi belajar ya, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Oke, untuk pertama-tama kalian harus mempunyai ISO Kali Linux ya, dimana kalian bisa mendapatkan ISO Kali Linux. Oke, pertama kalian buka webnya yaitu kali.org ya. Habis itu kalian pilih tombol download. Oke, nah ini ada berbagai macam versi untuk download installer Kali Linux, tapi gua rekomendasiin buat yang 64 bit ini ataupun yang 32 bit ini ya. Mungkin kalau misalkan spek laptop atau PC kalian lumayan, itu bisa pakai yang 64, tapi menurut gua lebih baik buat yang speknya nggak terlalu bagus gitu ya, mungkin kalian harus pakai alternatif lain. Soalnya Kali Linux ini menurut gue, apalagi yang versi 2021 itu lebih bisa dibilang lebih lumayan agak berat sih ya. Dan disclaimer dikit, gua install Kali Linux ini di laptop gua menggunakan NVMe SSD ya. Gue nggak rekomendasiin buat install pakai harddisk, karena itu memakan cukup banyak waktu gitu. Tapi kalau misal kalian pakai SSD itu udah lumayan banget, apalagi khususnya NVMe sekarang harga juga udah lumayan turun, itu udah rekomen banget gitu. Jadi kalian download yang 64 bit ini. Nanti jika sudah, bentuknya filenya akan seperti ini nih, seperti ini. Setelah itu kalian butuh namanya Rufus. Ya. Rufus ini bisa dibilang bootable USB yang sering gue gunakan gitu. Ini cukup lumayan bagus gitu. Terus gimana sih opsi atau settingan untuk bootable ke USB kalian gitu menggunakan Rufus ini. Di sini gue udah download ya, jadi kalian tinggal buka aja. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke, selanjutnya kalian pilih select, yaitu desktop, pilih yang Kali Linux. Oke, Rufusnya bakal ngebaca sendiri. Dan setelah itu kalian pilih USB ya. Gue kasih ini sih rekomendasi untuk USB nya yang 16 GB ya, biar lebih luas gitu, karena ukurannya kalau misalkan setelah di bootable akan tersisa 10 GB ya. Itu suka-suka kalian lah ya opsinya gimana, tapi gue saranin yang 16 GB. Selanjutnya di sini ada namanya partition scheme. Kalau hard disk itu rata-rata MBR. Nah, di sini ada pilihan MBR dan GPT. Kalian cari sendirilah perbedaannya di mana MBR dan GPT. Tapi kalau gua menggunakan SSD itu otomatis bakalan gua harus ke GPT ya, karena SSD gue itu otomatis tipenya GPT gitu. Jika sudah, kalian tinggal klik tombol start aja di sini. Di situ bakalan langsung membuat bootable-nya otomatis gitu. Jika sudah selesai, bakalan bacaannya kayak gini nih, install Kali Linux. Tapi kalau setelah bootable belum ada logonya, belum ada lambangnya kayak gini, jadi masih kayak drive kosong
seperti ini gitu loh. Dalamnya gimana ya, dalamnya cuma seperti ini itu loh. Oke, jika sudah terus rekomendasinya berapa sih partisi yang dibutuhkan gitu. Di sini gua menggunakan namanya itu software is-as Partition Master. Ya terserah lah kalian bacanya is-as, gue sih biasanya Asus gitu, gue pakai biasa Asus. Oke, di sini gua untuk ukuran ini ya, apa namanya, ukuran SSD gua udah ini apa namanya, gue punya SSD ini yang terpasang di laptop itu ukuran 500 GB. Terus gua partisi atau gue belah lagi itu 100 GB itu yang kosong, yang bakal gua install Kali Linux. Jadi gue di sini tinggal pilih caranya tuh, kalian bisa cari di internet atau dimanapun. Nanti caranya gue kasih tahu kalau mungkin ada waktu lagi untuk membuat kontennya. Tapi di sini gue udah membelah atau mempartisi 100 GB ini khusus untuk Kali Linux gue install nanti. Jika sudah, ini kalian nggak usah di create, kan di sini unallocated ya, unallocated. Di sini ada bacaan create, itu nggak usah kalian apa-apain gitu. Jadi membuatnya itu pada saat install Kali Linux nanti gitu. Jadi ini ada bacaannya kan, NTFS gitu. Oke, jika sudah kalian udah siap buat install Kali Linux. Caranya gimana? Kalian masuk BIOS. Oke, mungkin video ini gue hentikan untuk sekarang, tapi nanti ada video lagi buat masuk ke BIOS-nya. Jangan lupa, jangan di skip juga caranya biar nggak ketinggalan update lagi. Oke, pertama kalian masuk dulu ke BIOS laptop kalian masing-masing. Itu terserah kalian gimana caranya ya, masuk mode BIOS kalian. Kalau gue di laptop ROG Asus ini, gue pencet F2. Selanjutnya pilih yang boot menu F8 buat pilih ini ya, bootable-nya. Dan di sini masih ada bacaan Kali ya. Tadi sebenarnya udah gua install tapi ada masalah sedikit. Selanjutnya kalian pilih SanDisk Partition. Ini yang udah gue bootable dengan USB gua sendiri ya. Oke, nah yang pilih yang UEFI, enter, kalian akan masuk ke sini. Selanjutnya terserah kalian mau yang graphical install atau install biasa. Tapi buat yang baru-baru nyoba, gue saranin ke graphical install karena masih kayak mirip banget install Windows ya, masih pakai UI. Kalau install ini lebih ke command line kayak gitulah. Tapi gue tutorialnya bahkan gue pakai graphical install. Dan sedikit ini gue saranin buat tutorial install Kali Linux ini, jangan connect ke internet gitu, offline aja gitu biar cepet. Selanjutnya graphical install, pilih enter ya, mencet enter. Oke, tunggu, nanti bakal ada pilihannya sendiri. Oke, sudah masuk. Nah, di sini bahasa yang digunakan defaultnya itu English ya, seperti biasa. Ada Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia. Tapi terserah kalian mau yang English atau Indonesia. Tapi gue coba install yang mungkin nanti lah ya, yang Indonesia. Tapi gue install yang English dulu lah. Karena familiarnya gue English, kalau install kalau pakai Indonesia gue bingung sendiri. Oke, selanjutnya klik continue. Dan di sini location. Kalau di sini kan nggak ada Indonesia ya. Indonesia di sini nggak ada. Kalian pilih other. Nah, di sini kalian pilih Asia. Oke, Asia langsung, gue kira masih keluar kan. Nah, Asia ini baru pilih Indonesia. Selanjutnya klik continue.
Dan di sini configure locals ya, kalian pilih United States aja, langsung aja klik continue lagi. Dan di sini key maps ini seperti layout keyboard ya, mungkin ya, keyboard kan configure keyboard ya, pakai yang American English, terus continue. Dan sini akan mendeteksi installation media. Fungsinya ya gue kurang paham juga sih fungsinya buat apa, cuman ini rekomen juga sih gitu loh buat mendeteksi. Tunggu sampai nanti ada menu selanjutnya. Di sini ada bacaan detect network hardware. Di sini gue saranin klik no aja gitu, biar mempercepat kalian. Akhirnya klik continue. Di sini masih di bagian detect network hardware. Ada missing firmware seperti sebelumnya, tapi ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Tapi tetap aja kalian pilih no, terus klik continue. Di sini ada baca network auto configuration fail, itu nggak usah takut, kalian langsung klik continue. Nah di sini pilih yang do not configure the network at this time. Jadi kita nggak diharuskan untuk konfigurasi network atau internet kalian itu butuh makan waktu. Tapi di sini gue fokusnya untuk cara instalasinya. Setelah kalian do not configure, klik continue. Dan di sini kalian pilih hostname kalian itu mau apa, terserah mau nama kalian atau nama yang lainnya. Tapi kalau gua biasanya Snacker 666 itu gua namain untuk hostname-nya. Full name-nya terserah kalian juga mau pilih yang kayak gimana. Oke, sudah gue namain, klik continue lagi. Oke, kok ini tinggal continue lagi. Dan di sini passwordnya itu bebas, kalian mau masukin password apa, tapi harus diingat jangan sampai lupa, karena Linux itu bisa dibilang kalau kalian mau install apapun itu wajib menggunakan password ini, ataupun login ya, login masuk ke desktop itu wajib pakai password. Oke, gua udah masukin password gua, langsung aja klik continue lagi. Nah di sini gua ada di barat ya, kalau di barat ada masuk Pulau Sumatera, daerah Jakarta, Pulau Jawa, Barat, kan Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat ya. Oke, langsung aja klik continue. Oke, di sini mulai mendeteksi partisi yang kosong. Oke, buat yang mau ini ya, gue saranin pilih yang use the largest continuous free space, itu bakal otomatis kebuat. Oke, yang all files in one partition recommend for new user. Gue jujur gue juga baru jadi bilang user baru untuk Linux ya, ataupun kali Linux ini, jadi gue makanya lebih enak ini karena utamanya gue menggunakan Windows, tapi kalau untuk Linux ini ya biasalah buat ngetes doang. Jadi klik aja continue. Oke, di sini kalian bisa lihat semua. Ini dia. Di sini tempat yang tadi dibuat, dan di sini ialah Windows kita, Windows gua. Dan di sini tempat ini apa namanya, punya inian gua sendiri gitu loh. Jika sudah, kalian pilih yang ke bawah, pilih finish. Oke, finish, terus klik continue. Nah di sini ada bacaan nih, write the change to this external 4 dan swap gitu. Kalian pilih yes, tapi harus diingat partition ke-5 dan ke-6 ya. Itu
gitu. Paling akhir biasanya sih kalau misalkan double OS kayak gitu tuh paling bawah biasanya ya. Terus klik yes dan continue. Oke, di sini lagi menginstal semuanya. Gue saranin kan makanya sebelumnya itu pakai menggunakan SSD ya, karena biar installnya itu cepet seperti ini gitu. Soalnya gue udah pernah install menggunakan harddisk, itu lama banget gitu. Gue saranin sih SSD ya. Mungkin kalau misalkan nggak bisa beli yang kapasitas besar, yang 250 GB itu aja juga udah cukup ya. Buat laptop standar itu 250 GB juga udah cukup. Tapi kalau untuk double OS itu ya gue saranin ya mungkin partisi untuk Kali Linux-nya itu 50 GB dan 200 GB nya untuk Windows gitu. Karena Kali Linux ini kalau gue yang make itu jarang banget buat daily, buat sehari-hari itu jarang banget. Paling cuma buat ngetes apa gitu yang pengen gue tes. Biasanya daily gue menggunakan ini Windows. Oke, di sini ada configure the package manager. Oke, di sini ada bacaan continue without a network mirror. Kalian pilih yes gitu. Kita nggak usah pakai network installnya gitu, jadi continue. Oke, di sini ada bacaan select and install software. Dan di sini ada yang udah bakal default installnya itu, kayak misalnya top 10 most popular tools defaultnya. Oke, di sini kalian kalau untuk mengurangi nggak masalah ya, kalau untuk ngurangin di uncheck gitu. Tapi kalau untuk nambah gue saranin nggak usah ya, karena bawaan Kali Linux ini udah lumayan enak kalau menurut gua. Oke, selanjutnya jika sudah klik continue. Oke, di sini bakal install sekitar 1925 dan butuh waktu 2 menit. 2 menit ya kalau pakai SSD. Kalau harddisk, gue jujur pernah sampai 30 menit. Itu harddisk untuk PC itu bisa sampai mungkin 30 menitan gitu. Jadi agak lama ya. Jadi misalkan gue bakal rekam lagi itu jika udah mau selesai. Jadi ini gue pause dulu. Ini udah selesai instalasinya. Selanjutnya kalian continue saja. Oke, bakalan ke restart otomatis itu. Nah, di sini kalian udah masuk ke grup bootloadernya. Kalau untuk masuk ke Kali Linux-nya kalian pilih yang atas, tapi kalau untuk masuk ke Windows-nya kalian pilih yang Windows Boot Manager. Tapi tadi kan di bawah sini ada waktu untuk milih gitu. Misalkan waktunya habis, itu bakalan otomatis masuk ke Kali Linux itu. Jika sudah masuk, udah tampilan kayak gini kan udah aman, berarti instalasinya sukses. Selanjutnya kalian klik enter, pilih yang Kali GNU Linux. Di sini kalian masukin nama bukan hostname ya, tapi nama yang account user new itu kalian masukin di sini. Oke, udah dimasukin username dan password. Kalian tinggal pilih login. Ya. Oke. Dan akan langsung masuk ke desktop Kali Linux. Jika udah tampilan kayak gini berarti sukses. Kalian telah berhasil install Kali Linux di laptop dengan dual boot. Yaitu Windows 10 dan Kali Linux. Mungkin segitu dulu video yang bisa gue kasih ke kalian. Jika kalian senang dengan video gue, jangan lupa like, share, serta subscribe. Jika ada kesalahan pembuatan video atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya, jika kalian mau membeli SSD Samsung
Samsung Evo 850 itu gue jual ukuran 250 GB. Linknya bakalan gue taruh di kolom deskripsi juga. Oke, gue Rardian pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cus.